Shalom kekasih Kristus, seminggu sudah renungan ini berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Melalui ini saya berharap kita semakin mengenal Yesus yang telah menjelma menjadi manusia yang adalah Allah dan manusia, di mana semuanya dilakukan hanya untuk membawa kita agar memiliki hubungan kembali dengan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami naikkan syukur kepadamu di mana kami pada hari ini kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, benahi hati dan pikiran kami untuk diisi terus dengan kebenaran firman-Mu, agar firman yang disampaikan menjadi satu benih yang baik sehingga berakar dan mengalami pertumbuhan di dalam iman percaya kami, sehingga kami dibawa menjadi pribadi-pribadi yang mengenal akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Bapa yang baik, melalui kesempatan ini berikanlah kami untuk memiliki hati seorang murid agar kebenaran firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kematiannya membebaskan dosa. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 24, demikian firman-Nya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kekasih Kristus, sebelum kita berbicara tentang keselamatan dalam Yesus Kristus yang menebus dosa isi dunia, hal pertama untuk diketahui adalah awal terjadinya dosa. Dosa bukanlah Tuhan yang menciptakannya, sekalipun Tuhan yang menerbitkan dan menenggelamkan matahari, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Tercatat dalam Yesaya 4 ayat 6-7. Tuhan adalah pribadi yang berdaulat, dapat melakukan apapun di dalam dunia ini. Dalam Keluaran 4 ayat 11 mengatakan, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapa yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Jadi Tuhan bukanlah pencipta dosa, karena di dalam Tuhan tidak ada hal yang gelap atau jahat. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 mengatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Demikian juga dalam Yakobus 1 ayat 13 mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Lalu dari manakah datangnya kejahatan yang menimpa manusia ini sehingga ia menjauh dari Tuhan? Kejahatan berawal dari kesombongan yang melakukan pemberontakan terhadap Tuhan yang disebut dosa, dan itu sudah ada sebelum manusia ada di bumi. Hal ini berawal dari pemberontakan Lucifer yang disebut iblis, lalu disertai oleh para malaikat, dan ini tidak berhenti di sini, melainkan menjalar mempengaruhi Adam, di mana Adam juga melakukan pemberontakan dan melakukan pelanggaran, sehingga membuat Adam dan Hawa terjerumus ke dalam dosa. Kekasih, dosa merupakan hutang yang harus dibayar, dan pembayaran terhadap dosa harus ada yang dikorbankan. Itulah sebabnya dalam Perjanjian Lama untuk melakukan penebusan dosa harus mengadakan korban binatang yang tidak bercacat dan darah harus ditumpahkan. Karena dalam hukum Taurat tanpa penumpahan darah tidak ada penghapusan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Kekasih, simbol tentang pengorbanan dengan penumpahan darah sesungguhnya Tuhan telah lakukan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Hal ini dilakukan oleh Tuhan agar manusia dapat mengalami pemulihan dalam hubungan dengan Tuhan. Simbol pengorbanan dengan menumpahkan darah sesungguhnya Tuhan telah memberikannya dalam Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bahkan peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa, Tuhan juga sudah menubuatkan tentang bagaimana terjadinya penebusan dosa dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Alkitab telah menjelaskan akan ada yang dapat meremukkan kuasa ular tua atau iblis, yaitu melalui Yesus Kristus yang dinubuatkan
untuk mati di salib, dan dengan kematiannya di kayu salib adalah sebagai penebusan dosa-dosa seisi dunia termasuk manusia. Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, bahwa Yesus telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bukti meneguhkan bahwa darah Yesus dicurahkan di kayu salib agar kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Sebagaimana tertulis dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Untuk diingat oleh kita bahwa kematian Yesus di kayu salib membebaskan kita dari dosa. Kekasih, saat manusia melanggar dan memberontak terhadap Tuhan, maka konsekuensi bagi pelanggaran yang disebut dosa adalah kematian. Sesungguhnya Allah menciptakan dunia dan manusia dengan sempurna. Dalam Kejadian 1 ayat 31 mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Namun ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, Allah harus menghukum mereka. Hukuman adalah kematian kekal, dan itu merupakan hukuman yang adil bagi dosa. Dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk kekasih Kristus senantiasa ingat bahwa perbuatan amal dan kesalehan sekalipun tidak mampu untuk memperbaiki kesalahan dosa yang telah kita lakukan selama ini terhadap Allah yang kudus. Tidak ada yang menandingi dengan kebaikan Tuhan. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Sejak dosa Adam, setiap orang telah berdosa dan tidak taat kepada hukum Allah yang adil. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tercatat dalam Roma 3 ayat 23. Dosa tidak hanya mengenai hal-hal seperti membunuh atau menghujat Allah saja, tetapi juga termasuk ketika seseorang berdusta, serakah, dan mencuri. Bahkan cinta uang atau membenci musuh kita saja juga sudah merupakan dosa. Ingat akibat dosa, maka setiap orang akan mengalami kematian, terpisah dari Allah untuk selamanya di dalam neraka. Bila kita mengetahui akan arti kematian Yesus, hendaknya kita bersyukur akan kematian Yesus di kayu salib. Karena kematian Yesus dapat menyelamatkan dan membebaskan kita dari dosa dan hukuman kekal. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pencerahan firman-Mu untuk kehidupan kami, di mana rohani kami dibawa untuk semakin mengenal Engkau. Bahkan kami dibawa untuk semakin memahami arti daripada penjelmaan-Mu sebagai manusia dan pengorbanan-Mu di kayu salib. Sesungguhnya simbol tentang pengorbanan dan pencurahan darah di kayu salib Tuhan sudah nyatakan saat manusia pertama kali jatuh di dalam dosa. Bahkan Engkau pun akan menghancurkan iblis. Itu pun sudah dinubuatkan. Firman-Mu mengatakan dosa adalah hutang yang harus dibayar, dan pembayaran itu harus dilakukan dengan pencurahan darah, dan darah yang dicurahkan harus dari korban yang tanpa cacat dan celah. Itulah yang tidak memiliki kemampuan untuk dilakukan oleh setiap manusia, karena tidak ada manusia yang sanggup untuk melakukan hukum-Mu tanpa cacat celah. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau menjelma menjadi manusia dan menggenapi hukum itu, di mana Engkau melakukannya tanpa cacat dan celah dengan mencurahkan darah-Mu sendiri untuk selama-lamanya guna penebusan dosa kami. Alasan inilah Engkau harus mati di kayu salib dengan mengorbankan darah-Mu, agar
darah itu menyucikan kami. Lewat darah itu terjadi penghapusan dosa. Lewat darah itu terjadi pembayaran hutang-hutang dosa kami, Tuhan. Terima kasih buat kematian-Mu. Terima kasih buat pencurahan darah-Mu. Dengan ini semua kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.